Baik Bapak dan Ibu sekalian, rahimanallah wa iyyakum ajmain. Kita sudah selesai untuk bacaan berayat dari halaman 170. Dan sebagaimana biasanya kita akan lanjut dengan pembahasan kitab dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, ya. Kita sudah masuk hadis ke-21 sekarang ya. Ya, hadis ke-21. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Amrin wakila Abi Amrah dari Abu Amrin berarti Abu Amr, tapi ada juga yang mengatakan Abu Amrah, jadi nama kunyahnya, ya, ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, ya. Siapa nama sahabat yang kunyahnya adalah Abu Amr atau Abu Amrah ini? Yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi atau Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ya. Qala dia berkata, Qultu, aku berkata, yakni Sofyan bin Abdullah, ya, Ats-Tsaqafi berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku fil Islam, ya, yakni dalam Islamin. Ya, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam, seperti gitu ya. Qaulan, ya, sebuah perkataan yang la as'alu anhu ahadan, yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun ba'daka setelahmu, ya, setelah engkau. Ya, jadi wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya tentangnya kepada siapapun setelah engkau. Artinya cukup dengan jawaban dari Rasulullah SAW saja. Bagi dia itu sudah mencukupi. Tidak perlu bertanya kepada yang lain. Ya, kalau Rasulullah SAW berikan, ya, apa yang beliau tanyakan, ya, memberikan jawaban apa yang beliau tanyakan. Itu apa? Jawab Nabi SAW. Ya, maka fakal beliau bersabda, Kul amantu billahi. Kul, katakanlah, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Lalu kemudian beristiqomahlah. Ya. Jadi Nabi SAW berikan kepada Sofyan bin Abdullah apa yang dia mau, apa yang dia, ya, mintakan tadi, suatu perkataan yang, ya, itu sangat, ya, penting baginya, yang tentu, ya, dengan apa yang dikatakan Nabi SAW itu mencukupi baginya tanpa harus bertanya lagi kepada yang lain. Itu apa? Beriman kepada Allah, kata Nabi SAW, beriman kepada Allah. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lagi-lagi ini adalah hadis yang cukup ringkas, ya. Ya, sebagaimana ada hadis-hadis yang sudah kita bahas yang ringkas-ringkas pendek, tapi maknanya cukup luas juga, ya. Cukup ringkas hadisnya, tapi maknanya sangat luas. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, ketika memberikan apa yang diminta oleh Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, ya, suatu perkataan yang, ya, mencukupi baginya, ya, beliau menjadikan, ya, apa yang merupakan bagian dari agama Islam ini, ya, dalam dua perkara. Dan kata Sofyan minta yang, ya, apa namanya, suatu dalam Islam, kan, ya, fil Islam, ya, kulli fil Islam, ya. Maka beliau pun menyebutkan tentang apa yang ada dalam Islam ini, yang merupakan inti agama ini adalah, ya, dua, yaitu iman dan istiqomah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah tentunya dengan sebenar-benarnya, ya. Ya. Kemudian al-istiqomah, istiqomah di atas iman tersebut. Ya, istiqomah, ya. Artinya bukan sekedar beriman tetapi terus konsisten, ya, dalam
ketaatan ya yang didasari oleh iman tersebut. Istiqomah sendiri para ulama mendefinisikan ya sebagai luzumu ta'atillah wa tsabatu ala dinihi. Ya. Jadi yang disebut istiqomah adalah luzumu ta'atillah, terus berpegang pada ketaatan kepada Allah, wa tsabatu ala dinihi, dan tetap teguh di atas agamanya. Nah, itu istiqomah. Berpegang terus pada ketaatan kepada Allah, ya, tidak berpaling dari ketaatan tersebut, dan sabat, teguh, ya, kokoh ala dinihi, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu istiqomah. Nah, sebagaimana juga istilahnya oleh salah seorang ulama ya, Ibnu Rajab Al-Hambali ya rahimahullah taala, bahwa al-istiqomah ya sulukus sirat, ya. Sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, siratal mustaqim. Wa huwa ad-dinul qaul, ya ad-dinul qawim. Dan dia adalah agama yang benar. Ya. Siratal mustaqim itu maksudnya adalah agamanya benar, yaitu al-Islam. Ya, yang kita minta tiap hari dengan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, maksudnya adalah ya al-Islam itu sendiri, ya jalan ya yang lurus, yaitu jalan yang Allah telah berikan ya petunjuk itu kepada orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, para rasul, ya orang-orang yang soleh, para siddiqin, para syuhada. Jalan itulah yang kita minta bisa kita ya mengikutinya pula, mengikuti mereka, orang-orang yang terbaik yang telah Allah ya pilih melalui jalan itu. Ya. Jadi kita berdoa seperti itu, maksudnya supaya kita istiqomah, ya, supaya istiqomah. Belum, ya, bukan berarti kita belum mengetahui jalan yang lurus, tetapi kita sudah berada di sana dengan keimanan yang ada pada kita, yang disebutkan Nabi al-imanu billah, iman dengan sebenarnya, kemudian istiqomah. Dan istiqomah ini yang berat, sehingga kita perlu memohon sama Allah agar kita terus di atas jalan tersebut, ya, terus konsisten, ya, di dalam ketaatan, berpegang teguh, ya, dengan ketaatan kepada Allah dan tetap di atas agamanya. Jadi kata Ibnu Rajab tadi, ya, al-istiqomatu hiya sulukus siratil mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, min ghairi ta'riji anhu, ya, tanpa menyimpang, tanpa ada penyimpangan darinya, yaminan wala shimalan, baik ke kanan maupun ke kiri, lurus, tidak miring ke kanan atau miring ke kiri, tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, ya, tetap di atas jalan yang lurus itu. Meskipun di kanan kiri kita banyak hal-hal yang membuat kita bisa terperdaya, bisa terpengaruh, ya, karena banyak apa ya yang merupakan hal-hal yang indah yang dihiasi oleh syaitan yang memanggil-manggil kita untuk ya, ke arah jalan yang menyimpang itu. Ya, apa yang dinampakkan sebagai keindahan. Ya, tetapi itu sebetulnya adalah sesuatu yang ya fata morgana, sesuatu yang kita kira ya menghilangkan dahaga, tapi malah ya ternyata itu adalah suatu kepalsuan karena hanya hiasan-hiasan syaitan. Ya. Jadi lurus kita di atas jalan tersebut, jangan sampai kita berbelok, menyimpang dari jalan itu. Nah, jadi istiqomah ya, sekali lagi istiqomah ini ya tentunya mencakup seluruh ya agama ini, ya baik itu dalam tauhid kita, istiqomah kita untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, ya. Ya. Berhati-hati dengan segala bentuk kesyirikan, ya. Ya, segala hal yang juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang bisa membuka pintu-pintu kesyirikan, juga kita harus jauhi supaya tidak jatuh kepada kesyirikan tersebut, ya. Apa-apa yang bisa menjadikan kita terseret ya ke dalam sesuatu yang diharamkan, maka kita harus hati-hati dari hal tersebut. Ya, segala celah, segala pintu yang bisa membuka segala kerusakan kita harus hindari. Ya. Ya, sebagaimana pernah kita baca hadis ya tentang wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu, ya. Ada apa namanya aturan-aturan yang Allah SWT tetapkan, dan itu ada koridor, ada batasnya, yang jangan sampai kita ya melewati batas-batas tersebut. Nah, kalau kita ya berjalan di sekitar ya batas-batas itu, ya khawatir takut-takut kita nanti akan masuk ke dalam tempat atau wilayah yang Allah larang. Ya, sehingga kita harus hati-hati. Istiqomah dalam tauhid. Begitu juga istiqomah dalam ibadah. Ya, kita menjalankan ibadah ini juga ya kalau kita tidak punya keistiqomahan, ya berat
ya kita rasakan berat ya dengan ya segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ya bebankan sebagai beban syariat. Menjadi berat kalau kita hanya sekedar menjadikan itu sebuah kewajiban yang tidak diiringi dengan rasa cinta, ya, tidak diiringi dengan harapan-harapan, ya, yang Allah telah janjikan kita dengan amal ibadah itu. Tapi kalau kita menjalankan ibadah-ibadah itu dengan sukacita, dengan ya rasa senang, dengan ya penuh cinta dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, akan apa yang Allah sudah siapkan bagi hamba-hamba yang menjalankan ibadah tersebut ya dengan ketaatan tersebut, maka kita akan senang sekali melakukannya. Ya, apakah itu sholat ya yang tiap hari harus 5 kali ya, apalagi ada waktu-waktu yang terkadang kita masih ngantuk di waktu subuh atau di waktu kita masih lelah di siang hari ya, atau kita ingin istirahat di sore hari atau kita sudah waktunya ya ya istirahat untuk ya tidur di malam hari waktu isya. Tapi semua itu adalah waktu-waktu yang Allah perintahkan kita untuk menjalankan ibadah sholat. Sesuatu yang mungkin berat kalau kita tidak benar-benar ya menjalankannya dengan hati. Ya. Apalagi puasa, ya puasa juga berat karena kita harus menahan lapar, menahan dahaga. Dan tidak cuma itu saja sebetulnya, bahkan kita harus menjaga diri kita dari segala perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, nilai puasa kita. Ya, kalau kita hanya lapar dan dahaga kita jaga ya sampai dari fajar terbit pagi hari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya mungkin ya puasa kita sah dan diterima Allah, menggugurkan kewajiban, tetapi tidak dapat pahala kalau ternyata kita dalam puasa kita banyak melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai pahala puasa kita. Ya, yang merusak pahala puasa apa misalnya? Ya bisa dari ucapan, bisa dari perbuatan. Dari ucapan, dari lisan misalnya kita ya ghibah, ya kita mencaci atau kita menyakiti orang lain dengan kata-kata, ya, ya, atau dengan perbuatan, ya, melakukan hal-hal yang memudaratkan orang, ya, menganiaya dan sebagainya. Nah, makanya orang berpuasa itu harus puasa juga anggota tubuhnya, tidak hanya ya lapar dan dahaga, tapi puasa anggota tubuhnya dari hal yang bisa ya mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai puasa tersebut. Ya, karena memang puasa untuk melatih kita, melatih kesabaran, melatih bagaimana kita bisa ya mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu dan sebagainya. Dan ya ibadah-ibadah yang lain ya yang semuanya pasti akan berat kalau kita sekali lagi tidak menjalankannya dengan hati yang sukacita ya, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istiqomah di dalam akhlak ya, istiqomah untuk tetap berakhlak baik ya. Jangan kita kemudian ya berubah sikap, berubah akhlak kita gara-gara ya ada orang-orang yang mungkin ya menyebabkan kita akhirnya ya terpengaruh dengannya. Ya. Terpengaruh dengan perangai orang lain, terpengaruh dengan ya keburukan orang lain. Ya, sehingga Nabi SAW mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap pertemanan. Almaru ala dini khalilihi. Ya, almaru ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang itu di atas agama temannya, maka perhatikanlah oleh kalian ya. Perhatikanlah oleh salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Ya, karena teman itu bisa mempengaruhi kita. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa mempengaruhi teman kita, tapi seringkali kita yang menjadi tersibuk, terpengaruh ya. Ya, karena mungkin kita lebih lemah ya. Ya, jadi ya akhlak juga kita jaga supaya tetap istiqomah. Dan juga istiqomah untuk tidak ya melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya meninggalkan segala perbuatan dosa ya. Dan ini istiqomah ya yang butuh kekuatan dari diri kita untuk tetap berada di atas hal-hal tadi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa al-istiqomah itu fauqal karomah. Istiqomah itu lebih tinggi daripada karomah. Ya, karomah itu suatu hal yang luar biasa ya pada seorang yang soleh, ya. Seorang yang ya memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang orang menganggapnya sebagai wali misalnya ya. Karomah. Kalau Nabi kan punya mukjizat ya, kalau orang-orang soleh selain Nabi ada karomah. Tapi kata ulama istiqomah itu bisa lebih tinggi daripada karomah. Jadi konsisten dalam ketaatan itu lebih penting daripada suatu hal yang luar biasa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya rahimahullah wa iyyakum ajmain, ini ya yang bisa kita dapatkan faedah dari hadis ini. Ya. Sebagai penutup,
ada ayat yang berkaitan dengan istiqomah ya, tentunya berkaitan dengan ini, yaitu surat Fusilat. Allah SWT di surat Fusilat ayat 30 berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Ini berarti iman, ya kan? Rabb kami adalah Allah. Ini bentuk keimanan. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Ya, jadi persis seperti yang dikatakan Nabi SAW, ya. Amantu billah tsumma istaqim. Ya. Jadi beriman kemudian istiqomah. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat atas mereka. Malaikat akan turun untuk menaungi mereka. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang mana ya mereka ya berkata. Ya, ini para malaikat yang turun itu berkata kepada orang-orang istiqomah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Ya. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh jannah, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah tentunya kepada kalian. Ya, Allah janjikan surga, janji bagi orang-orang yang beriman kemudian istiqomah. Dan bahkan ya mereka adalah orang-orang yang tidak perlu takut dan tidak perlu sedih hati karena akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat nanti, yaitu surga. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya demikian, ya mungkin cukup untuk bisa kita ambil manfaat atau hikmah dari hadis ke-21 ini, ya. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya, ada pertanyaan? Ya, mungkin cukup jelas ya. Ya. Ya, baik, kita berikan manfaat, ya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang kita semakin mengetahui apa-apa yang merupakan bagian dari agama kita. Dan seorang yang berilmu, orang yang semakin mengetahui, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.